Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang kita memuji, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, kejahatan dari nafsu kita, dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang memberikan petunjuk, pencerahan tentang fenomena-fenomena akhir zaman, prediksi-prediksi yang dengan prediksi-prediksi Rasulullah tersebut kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Pada tadabbur kali ini saya membacakan surat Al-Kahfi ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ayat ini menerangkan ya kisah tentang Nabi Musa disuruh oleh Allah belajar ilmu kawruh, ilmu kebijaksanaan, wisdom. Fawajada, lalu mereka berdua, maksudnya ini orang soleh tersebut dan Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba, abdan, hamba yang kami telah anugerahi rahmatan min indina, rahmat kepadanya dari sisi kami, wa 'allamnahu, kami telah mengajarkan ilmu kepadanya, min ladunna, ilmu kepadanya dari sisi kami, min ladunna ilman. Ayat ini memberikan hikmah pelajaran bagi kita bahwa Nabi Musa disuruh oleh Allah mencari seorang soleh yang menurut para tafsir ulama disebut dengan Nabiullah Khidir. Ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Musa ya, diperintah oleh Allah untuk mencari Nabi Khidir, yang Nabi Musa tersebut diperintahkan membawa satu ikan ya. Nanti tanda-tandanya kalau bertemu orang tersebut, ikan itu jatuh di situ ya. Di tafsirnya itu ikannya itu lompat ke laut ya. Setelah lupa kejadian itu, Nabi Musa itu berjalan, akhirnya keingat bahwa
jatuh di laut sesudah jalan yang dilewati. Akhirnya Nabi Musa kembali di tempat tersebut, dan beliau menemukan seseorang yang oleh para ulama disebut dengan Nabi Khidir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata-kata min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman min ibadina atainahu rahmah, itu diartikan ilmu yang tidak bisa dipelajari di bangku-bangku formal kalau umpamanya sekarang ini. Jadi dia itu ilmu langsung dari Allah tanpa belajar. Atau sebagian ulama mengatakan itu ilmu laduni. Ada ilmu kasbi yang bisa dipelajari, ada ilmu laduni yang diberikan langsung oleh Allah tanpa belajar. Jadi istilahnya kayak insting gitu ya mungkin ya. Tapi itu mungkin lebih dari insting ya, karena itu sifatnya ilahiyah. Di dalam tafsir Jalalain, ilmu dari sisi kami, ladunna ilma, itu juga mempunyai persamaan dengan tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir itu hampir sama dengan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu sebuah tafsir yang ditulis oleh dua orang ulama yang namanya itu ada Jalalainnya, maka disebut Jalalain, dua Jalaluddin. Yang pertama itu Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Mahalli Asy-Syafi'i, dan yang kedua itu Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i, maka disebut Jalalain, dua Jalaluddin. Nah, di kedua tafsir tersebut hampir sama, bahwa ilmu tersebut tidak dipelajari secara formal dan dia itu ilmunya tersirat. Jadi di ayat itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah kadang itu memberikan pengajaran, memberikan suatu ilmu itu tanpa kita belajar. Tapi ya jangan coba-coba kita meniru-niru ilmu itu ya, karena zaman sekarang juga banyak orang-orang yang mengaku-ngaku dapat ilmu inilah, ilmu itulah, ilmu laduni lah, itu makomnya beda. Saya ingat dulu ketika pertama kali Muhammad Qasim meeting Zoom ya, pakai peci hitam itu ya, dengan malu-malu gitu ya. Itu waktu itu sama Kang Diki ya di sebelahnya itu pertama kalinya Gaza meeting Zoom dengan Muhammad Qasim, saya ingat saya. Setelah itu ada pelajaran bahasa Urdu waktu itu ya, ada pelajaran bahasa Urdu. Waktu itu yang ngisi itu Ali Pakistan, kemudian kadang Indra Noverian, kadang juga Maulana Abbas waktu itu ya. Rofi juga dulu pernah satu kali ngajarin bahasa Urdu gitu, langsung dari Pakistan. Kalau Maulana Abbas melihat video ini, melihat tayangan ini, kapan-kapan Maulana Abbas bisa dong ajarin kami lagi ya bahasa Urdu ya, barangkali Maulana Abbas melihat tayangan ini ya. Kabarnya juga beliau terakhir itu setelah di Jamaah Tabligh ikut Thariqah Tijani ya. Waktu itu pernah cerita ke saya, ikut Thariqah Tijani di Garut waktu itu. Nah, karena ini tadi saya nggak siap tadi, maka hanya sekelumit mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi bahwasanya ilmu itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Maka di ayat ini kita juga bisa mengambil
hikmah pelajaran, kita juga harus memperhatikan ilmu-ilmu yang mungkin tidak terlihat oleh kita, ilmu-ilmu yang mungkin di luar penalaran kita. Jadi intinya kita harus berhusnudon. Kadang kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang suatu hikmah kejadian di balik itu. Kadang kita hanya menghukumi dohirnya saja, tapi tidak kita lihat sisi batin atau sisi yang lainnya. Mungkin ada suatu sisi-sisi yang lain yang mungkin tidak kita pikir, tidak terpikir. Tapi kadang ada seseorang itu bisa memperoleh ainul basirah yang mungkin kita tidak paham, ya. Jadi kita belajar untuk husnudon, berbaik sangka saja. Karena memang manusia itu kulubannya Adam khata wa ibrul khata'ina at-tawwabun, ya. Jadi semua anak Adam itu melakukan kesalahan, ya. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat, ya. Jadi kita sebagai jargonnya sebagai penduduk rohani, semoga kita bisa melihat dengan cara pandang ilahiyah, berhusnudon, bahwa ilmu Allah itu sangatlah luas, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang oleh Allah abadikan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita dimasukkan dalam golongan tersebut. Jadi kita ketika kembali kepada Allah, kita menjadi orang yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu, karena waktunya sudah limit, sudah masuk isya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, karena sekali lagi manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.